Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang nonton bola lagi. Ya, 3-0 tadi, di sana masih 2-0. Kembali lagi di konten Mendang Mending episode 11. Udah 11, Bos. Ya, udah episode 11. Kali ini kita akan tetap membahas isu-isu yang trending di Indonesia. Yang pertama, wah, apa nih? Yang trending di Indonesia kali ini adalah BBM naik. Oke. Ya kan, BBM naik. Tarif Ojol pengennya naik kan. Tarif pinjol naik nggak? Tarif ojol pengennya naik, Namanya tapi dia, ini abu pinjol loh namanya. iya. Pinjol. Kurban pinjol. Harga bensin naik, otomatis harga diri turun. Itu harga diri turun. Nah, cuma harga diri yang turun. Harga lainnya naik, harga bahan makanan naik, harga listrik mungkin akan ada yang dihapus 450 kWh. Udah gitu. Tapi bulanan buat istri nggak naik. Oh, karena pengeluaran bertambah. Nah, saking harganya Kalau mahal-mahal, sini aja kenapa? Nggak bisa ya gitu ya. Oh, gitu yang ya? kurang maksimal. Ini lebih ini apa namanya? Punya kantor. Oh iya. Lebih signature-nya Mendang Mending kan kayak gini. Iya. Biar menghargai omongan orang. Jadi kamu Oh, iya. ngomong, dia nggak ngomong gitu loh. Nah, tadi udah sampai mana ya? Oh ya. Nanti talk ini. Harga naik. Oh ya, harga naik. Ganti talk bola Indonesia. Dan harga naik ini ternyata pengaruhnya itu ke masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga ada berita yang sangat Mas Lino, mengejutkan. Mas Lino. Siapa Iya, Mas Lino? Persebaya bro, jago Oh, kita iya. bro, harapan bangsa. Marcelino juga kesulitan. Oh, enggak ya, Marcelino enggak kesulitan ya. Jadi bahan harga makanan itu juga ikut naik sehingga wah. Lawan Indonesia lawan Timor Leste ya. Jadi ini diproduksi langsung fresh ya, nanti malam langsung tayang kayaknya. Oh gitu. iya. Oke, keren. Gila. Kalau enggak besok. Kalau enggak minggu depan. Tadi sampai mana ya? Harga naik. Oh, ya, harga naik. Harga naik karena harga nggak mungkin turun. Nggak Ya, mungkin. nggak mungkin. Jadi ya udahlah, naik itu. Tapi kan BBM yang bersubsidi doang yang naik kan. Oh, pertama naik loh. Loh, Dexlight Pertamax turun. Pertamax Turbo kan enggak naik. Turun. Dexlight turun 1.500. Texas tapi kan mahal juga. Nah iya makanya yang subsidi doang yang naik. Iya. Jadi karena bahan bakar naik, semuanya naik kan. Oke, kita akhiri. Ternyata imbasnya itu sangat nyata, guys. Suara dia masuk jadi. Iya. Imbasnya sangat nyata karena baru-baru ini ada kasus kemiskinan mungkin akan naik ya. Ada Angka kemiskinan. ya inflasi naik udah diprediksi. Udah diprediksi. Nah, kabar yang sangat menggemparkan ini adalah di Bengkulu ada seorang pria yang katanya kelaparan. Oh, oke. Kelaparan bisa jadi kan, kalau kelaparan kan identik dengan nggak punya makanan kan. Iya, benar. Nggak punya makanan berarti karena ada sesuatu hal, mungkin makanannya mahal atau susah dicari, dan dia memutuskan untuk mau makan kucing. Gokil. Gila kan, makan kucing bro. Sakit. Iya kan? Makanan mahal, BBM mahal, orang makan kucing. Sakit. Padahal di Jogja itu udah banyak loh. Sego kucing kan? Iya kan? Iya tahu, atau kucing beneran nih? Sego kucing. Nasi kucing. Nasi Oh. kucing makanya tolong buat mungkin gubernur Bengkulu ya. Tolonglah diperbanyak angkringan Nah. di Bengkulu. Mungkin Karena- belum masuk sana. Mungkin belum Cita-citanya masuk. itu sudah kan Nah. terkenal nasi kucing itu murah. Makanya dikiranya terus makan kucing di Padahal sana. enggak, padahal lauknya bukan lauk kucing kan. Padahal di Kelebengan itu ada makanan yang lebih ekstrim. Apa itu? Sego macan. Ya bukan kucing lagi. Kenapa orang di Bengkulu makan kucing? Enggak orang Bengkulu sih, dia doang, lihat orang doang. Kamu jangan. Oh iya. Oh, parah banget kamu. Bengkulu ya. Iya. Parah lah. Padahal kan masih ada pilihan lain gitu loh. Apa bedanya? Macan tadi. Menurut kalian nih, apa sih sebagai kaum Mendang Mending kan? Iya. Dia makan kucing nih. Heeh. Sebagai kaum Mendang Mending, ada nggak sih pilihan lain kalau orang lagi lapar tuh selain kucing lah? Apa kayak burung hantu gitu mungkin? Mungkin burung danang. Tikus sebenarnya. Nah. Sebenarnya tikus aja udah jadi bakso toh. Iya kan? Iya. Mending itu daripada makan kucing. Kenapa nggak makan kucing? Kucing itu kan kesayangannya Fir'aun.
Iya nggak? Nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Fir'aun itu kan memelihara kucing. Berarti kalau dia makan kucing, dia musuhnya Fir'aun. Berarti enggak, kamu berarti ya kan enggak. Ya itu sih. Masih ada daging yang lain sebenarnya. Daging tikus itu boleh kok. Boleh ya. Malah Boleh. musuhnya kucing ya. Nah, itu. Gitu ya. Jadi kalau mending makan daging kucing itu pilihan kesekian lah ya. Mungkin nggak bisa jadi pilihan. Ini Janganlah. kalau mending yang satu ini adalah pecinta SJW kucing. kucing. Nah, ini SJW kucing, ini pecinta kucing. Gimana komentarnya? Gak Ada kosong. makanan yang lain nggak? Enggak, maksudnya bukan soal makanannya sih. Apa nih? Lebih gini. Itu nggak mungkin lah kalau dia kelaparan, kan dia ngaku kan dia kelaparan. Dia kelaparan banget, dia butuh makan. Akhirnya dia kucing lewat yang dia ibaratkan adalah itu pemberian dari Allah, dia bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Dia tiba-tiba ada kucing yang dia, wah ini emang Allah udah datengin ini nih gitu, emang ngasih kucing ke gua nih biar gua makan nih gitu. Tapi kalau menurutku satu itu dikontenin nih. Nah, Oh iya toh. Dikontenin. Yang kontennya dia sendiri. Iya. bikin status di Facebook Dikontenin segala macam, diliatin dagingnya. dan ini pas kucingnya kepenggal, Pak. Nah, makanya itu. Pas kucingnya dipenggal itu juga di itu juga diliatin tuh. Itu yang bikin gue Iya. yang bikin gue marah banget waktu itu, marah dan bener-bener mengutuk bahkan gitu. Itu ya ngelihat kepala kucing itu masih melek, kepisah sama badannya. Aku membayangkan tuh kucing kesiksa gitu loh, maksudnya aduh, nggak bisa dijelasin sih gitu, karena dan sayangnya gitu kemungkinan orang ini sakit jiwa, sayangnya. Padahal apa nggak gol ya? Padahal aku berharapnya orang ini nggak sakit jiwa gitu, biar dia bisa ditangkap Oh iya. atau ditahan di penjara dengan waktu yang lama gitu. Karena ini gini, kucing itu kan hewan peliharaan. Banyak, kalau kita di Islam banyak hadisnya nih tentang kucing nih. Liurnya pun nggak najis. Nabi Muhammad pun pecinta kucing, gitu kan. Jadi emang itu tidak boleh sebenarnya menyiksa. Menyiksa pun kucing nggak boleh gitu. Apalagi menggorok. Itu dia punya 3 janin kan ya? Iya. Dia lagi hamil, janinnya 3 gitu. Serem dah. Udah gitu dimakan gitu. Dan difotoin, dikontenin dan divideoin gitu sama dia. Pertama itu, terus beda sama kelinci. Kelinci memang di MUI pun udah boleh, silahkan dimakan, boleh dimakan. Tapi kan nggak dikontenin juga. Iya. Mana ada tukang sate kelinci di Kaliurang yang dia ngonten bagaimana membunuh kelinci, enggak gitu loh. Dia tidak mengeksplorasi itu, tapi ini di konteninnya itu loh yang menurutku itu salah besar, dan itu dosa besar, bangsat itu orang. Bener, itu aku sampai nge-DM Mas Danang sampai tolong viralin tuh. Ya kira mungkin bukan karena kita, mungkin karena udah orang penggede-penggede yang di sana rumah singgah klo juga, dia ngangkat segala macam. Dan kebetulan ada satu istri dari Kapolresnya Lombok Timur. Dia itu pecinta kucing juga. Dia sering bikin vaksin gratis segala macam gitu. Dia pecinta kucing yang dia dari Lombok Timur langsung mengadukan mungkin ke Polres Bengkulu sama polisi mungkin ya gitu, minta bantuan Kapolresnya, dan akhirnya diproses lah itu, ditangkaplah orang itu gitu. Jadi terima kasih juga buat Bu Desi itu yang istri Ketua Bayangkari Lombok Timur yang sudah membantu proses ini menjadi lebih serius lah kayak gitu. Ini bukan masalah lapar ya, ini bukan masalah lapar. Bukan. Mungkin memang kadang orang tuh kalau mau cari sensasi pengen ini ada yang mandi lumpur tau kan? Mandi lumpur 24 jam tau kan? Kayaknya yang nonton dikit. kayaknya banyak orang yang melakukan banyak hal tanpa pikir. Terus ada lagi yang ini loh, anak monyet. Yang baru Yang matanya dibor. Matanya dibor habis itu di blender. Itu aku yakin sih itu karena efek harga BBM naik sih. Terus habis itu berarti menyalahkan pemerintah itu. enggak. Harga BBM naik.
Kalau aku bilang harusnya harga BBM nggak naik, nah itu baru menyalahkan pemerintah. Tapi kan efeknya BBM naik, jadinya orang makin menyiksa ini. Berarti pemerintah salah. Pak Jokowi salah naikin BBM. Oh, enggak, yang naikin kan bukan Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi yang ngumumin kan? Pertamina yang Pak naikin. Jokowi yang ngumumin loh. Dia ngumumin doang. Ini acara saya ini loh. Jadi gitu, banyak kejadian-kejadian aneh demi konten lah ya. Nah, contohnya ini. Iya. Undang-undang Mungkin ini, orang demi konten. iya. Mungkin mereka ada yang memang bener nggak waras. Tapi kalau orang nggak waras ngapain dia pengen tenar ya? Gini, dia sakit jiwa katanya kan. Ada yang ngomong itu keponakan temanku, dia bilang gitu. Itu sakit jiwa, dari sakit jiwa gini. Men, sakit jiwa tapi bisa ngerekam, Iya. bisa membuat narasi, bisa ngupload. Itu orang stres bukan sakit jiwa itu. Ya. Itu Jadi- mendiskreditkan orang sakit jiwa loh itu. Iya. ODGJ bisa ini ya, somasi ya. Tolong buat teman-teman narapidana di Bengkulu yang satu sel sikat mas, Maksudnya Sikat itu apa? hajar aja itu orang, emang orang parah itu orang itu. saya kira disodomi. Demi konten lagi. Emang di penjara emang ada sodomi-sodomian ya? Ya enggak kan, maksudnya sikat kan kalau kita sama cewek kan sikat. Enggak juga gitu. Enggak ya? Sama dia juga enggak disodomi. Nah sekarang kalau misalnya kita main bola gitu, sikat kan kita tendang. Masa di pelataran Nah, enggak masa baik. di pelataran. Ya gitu. Namun lagi-lagi sejati. Kan ini oke lah, itu udah selesai ya. Nah, Nggak jadi selesai. udah selesai. Oh, ada lagi fakta lagi. Gimana mas? Ada fakta lagi. Ini kan dia bawa ayat Al-Qur'an ya kan. Dia bilang gitu. Yang dia bilang kalau dalam keadaan darurat Boleh. kucing boleh. Berarti darurat ini apa nih yang perlu disolati? Kelaparan kan bisa jadi. Terus udah gitu mungkin nggak punya uang dan lain-lain. Padahal Itu dia punya HP loh. nah Jual belakang. Coba dijual HP-nya. Betul. Coba mas, gimana mas? Punya HP, punya ada saudaranya katanya. punya saudara, mosok gitu kelaparan. Berarti dia sebenarnya sudah mendiskreditkan Tuhan juga. Dia tidak mensyukuri dari pemberian Tuhan Dia toh. tidak berhusnuzon ya. Nah, itu. Juga main ini Ronaldo. Ronaldo katanya main. Kayak gitu. Kenapa dia nggak peduli sama kucing Ronaldo kuatnya ya? Malah main bola. Nah. Peduli. Nah, kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi kita minta tolong juga buat teman-teman gitu. Bikin konten silahkan, viral silahkan. Tapi tolong jangan apa ya? manusiawi lah ya. Yang manusiawi, jangan yang negatif gitu. Jangan karena ini ntar bisa jadi sebuah virus yang orang kalau mau ini gitu aja tuh tinggal iniin eksploitasi menyiksa binatang. Alasan lapar, minta maaf, selesai nih gitu doang. Jadi ini tuh jadi penyakit nggak selesai di polisi. Ini bakal lama, bakal panjang juga nih yang ikut-ikutin nih kayak gitu. Takutnya sih itu doang sih. Pilihannya kan sekarang kalau nggak minta maaf ya maca edan. Iya. Itu udah selesai terus jadi kayak lepas dari hukuman gitu aja toh. Nah, itu kan mau cari alternatif lain lah, pembelaan lain lah kalau mau berbuat salah. Karena kan satu-satunya yang lepas dari hukum kan memang orang gila. Ya, sama Jadi ya- minta maaf tadi. Terus nanti Duta Kucing Indonesia. Emang nggak boleh dia jadi duta kucing? Nggak boleh. Dia nggak boleh. Itu orang siapa sih namanya tuh? Rahmat Diadi apa siapa tuh dia namanya tuh? Nama dia tuh. Edi. Enggak. Iwan. Ya, tapi nggak cuma kucing ya, semua hewan lah kayak anjing juga. Misalnya seayam pun yang emang itu tiap hari sembelih, banyak yang menyembelih. Enggak, kalau Sapi. ayam kan bukan hewan peliharaan, maksudnya bukan hewan. Walaupun, tapi jangan dilihat penyiksaannya. Ini kan tiba-tiba di penyiksaannya. Benar. Iya kan, mau itu ayam, mau itu apapun yang emang tiap hari jangan dilihat di tutorial menyembelih ayam terus disiksa dulu ayamnya, kan kasihan juga gitu. Makanya orang-orang tuh jangan pada makan hewan, makan sayuran dong. Ya kan? Makan ikan tapi boleh loh. Makan ikan boleh loh, protein loh. Iya boleh. Kata Bu Susi boleh loh. Nanti kamu Nggak apa-apa makan ikan. Panjang banget. Yang nggak boleh tuh makan ini hewan berkaki 4 kayak sate kambing itu janganlah. Jangan. Iya. kenapa? Ya nggak apa-apa, karena saya nggak doyan. Saya berkali-kali saya pergi sama teman-teman, orangnya makan sate kambing, saya makan rocket chicken gitu loh. Bob, ada banyak pedagang sate kambing itu yang menggantungkan hidupnya dari jualan sate kambing, Bob. Sementara kamu disuruh di sini menyuruh orang-orang untuk tidak makan kambing.
Tolonglah. Idul Adha itu menyembelih kambing. Nabi Kalau- Ibrahim loh Bob itu. Kalau kamu menganjurkan orang tidak makan kambing, terus Idul Adha mau kapan lagi, Bob? Makan sate kambing boleh, makan kambing nggak boleh. Oh, kalau masih hidup. Iya, karena saya kan tadi bilangnya dilarang makan binatang, ya kan? Makan sayur-sayuran lebih baik, gitu ya. Udah nih, ada yang mau ditambahin soal makan kucing nih? Ya makanya kita berdua supaya orang itu dihukum seberat-beratnya ya. Oh, benar. Susu. Ini pasalnya apa ya yang kena ya? Apapun itulah banyak itu. Perbuatan tidak ITE menyenangkan. juga kena. ITE masuk, ITE. Perbuatan tidak menyenangkan. Orang banyak pecinta kucing yang tidak senang. Karena memang SJW kucing tuh terkenal ini ya apa kompak besar kayak mirip-mirip FJW SJW K-pop ya nggak sih SJW K-pop ya nggak sih Kamu secara nggak langsung mau menyerang SJW kucing berarti kamu ya? enggak saya membandingkan kekuatan SJW Tapi saya waktu itu di postingan berikutnya saya ngelihat dia udah di kantor polisi dengan mukanya bengep-bengep gitu kan. Terus baju comang-camping itu udah mukanya bengep-bengkak gitu. Kenapa coba itu? diajar kucing Kena kesandung mukanya, kesandung sel gitu kan. Itu udah seneng banget ya gitu. ya ya gitulah kita turut prihatin jangan ada lagi konten Jangan. monyet anak monyet loh dibor matanya. Kenapa nggak yang lain lah? Anakmu wae ngono lho, Ya jangan juga, pakai ngebor goyang kek ngebor. Boneka aja. karaoke lah, karaoke gitu kan. Karaoke kan ngebor. Ngebor apa nih? Ngebor, goyang ngebor. Pijet. Oh. Pijet. Ya, masih banyak hal-hal yang bisa bikin viral. Pijet aja. Hah? Konten pijet kesehatan. Ya, pijet kesehatan sama untuk membantu UMKM pijet. Nah. Masih banyak cara-cara ini seperti Mas Rozak. Mas Rozak. yang ngarit itu. Enggak, tukang pijet di Mogiri. Pijet Mbah Mariono. Itu terkenal di Telegram. Kenapa emang? Ya gitu ya. Yes. Semoga dihukum seberat-beratnya dan harapannya nggak ada lagi lah. Kalaupun ada, Yang manusiawi lah. ya Bermain dengan kucing, dengan binatangnya gitu banyak. iya orang pesulap merah aja nggak menyiksa itu terkenal. Jindan bisa bikin lagu, tolonglah. Kadang-kadang itu. Iya itu kadang-kadang. Oke kita berikutnya membahas, udah. Kita akan membahas soal yang lebih berat lagi ya. Kan tadi kita baru pembukaan nih. Oh, bukan. Kita akan membahas yang lebih berat lagi tentang isu keamanan nasional nih guys. Kita kan kompeten nih. Saya kan backgroundnya adalah sarjana ekonomi. Pemerintahan, sarjana ekonomi. Gitu loh. Jadi kita kan Ekonomi lemah lah. karena ekonomi itu adalah tiang negara. Gitu ya. Bukannya ini Pancasila. sholat, Oh bukan dong. tiangnya agama. Kan ini Pancasila tadi ngomong-ngomong Pancasila ada ketua DPRD Yang tidak di Jawa hafal. Timur terus Pasal sila keempat. habis itu dia tapi mengundurkan diri. Keren. Ya saya salut. Besok dia jadi duta Pancasila bisa. Karena dia walaupun nggak hafal, mungkin dia lupa atau biasanya kan ngeblank loh. Terus habis ini dia tapi punya jiwa Berarti kesatria. harusnya kan itu kan nggak hafal sila keempat ya. Harusnya kalau nggak hafal Indonesia Raya juga mengundurkan diri harusnya. Iya. Dulu ya itu ya. Tapi itu DPRD ya kan. Kalau DPR RI, Mungkin kalau ketika dia mematikan mic itu harusnya dia nyalain mic-nya harusnya, nggak mundur nyalain mic-nya doang. ini ngomongin siapa ya? Iya kalau dia matiin mic karena dia ulang tahun kan? Oh iya. Kan matiin mic tapi nyalain lilin gitu loh. Iya gitu. Yang Padahal ngerayain di orang luar- se-Indonesia. Padahal di luar Lagi demo ada angin. di luar negeri Di maksudnya. luar negeri ya. Demo masak kan ya. Ya oke lah. Ini tadi malah bahas ke Pancasila, tiang negara segala macam. Harusnya kemana sini? Keamanan Keamanan nasional. Sekarang tuh laut atau apa ini? cyber bro. Sekarang ini kan zamannya itu kan Pedang. ini kan cyber war. Apa itu? Ya ini Siberia. Selat Siberia. Rusia sana kan Siberia tuh. Jadi Indonesia sedang diserang oleh hacker
yang bernama Bjorka. Biorka. Dan dia sudah Menurutmu yang diserang itu Indonesia apa pemerintah? Indonesia dong. Indonesia ya. Kenapa Karena Indonesia? pemerintah itu kan mewakili Indonesia, Oh iya. ya kan? Kita orang mana? Kamu Indonesia. merasa diserang sama? Merasa diserang nggak? Mungkin suatu saat saya akan diserang. Enggak, tapi sekarang kamu merasa Saat diserang ini nggak? kan katanya saat ini. Saat ini ya dua orang. Kamu merasa diserang nggak sekarang? Oh, enggak. Oh enggak, itu bukan Indonesia berarti. Indonesia. Indonesia lah kan dia menyerang pemerintah. Indonesia aja memasukkan Timor Leste aja nyerang Indonesia kita biarin. Tapi kita nyerang loh 3 gol loh ini. Timor Leste jelas-jelas loh Kenapa dia? nyerang Indonesia. Malah Indonesia juga nyerang Timor Leste juga. Sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Kenapa nggak damai-damai aja ya? Iya, harusnya damai. Jangan-jangan Bjorka orang Timor Leste. Kita ngomongin Biorka loh ini. Iya. Oh, Jadi beberapa minggu terakhir ini Bjorka itu lagi naik daun yang katanya orang Polandia. Dia membuat akun Twitter, kemudian membocorkan rahasia-rahasia negara yang katanya memang rahasia negara. Tapi nggak semua orang bisa ngakses karena harus bayar sejumlah. Iya, dia harus bayar ya kalau mau lihat. Yang terakhir dia membocorkan data pribadi Menteri Kominfo. Kemudian ada lagi yang terbaru. LBP juga. Heeh. Juga Pak Luhut. Siapa namanya? Menteri Mendagri Pak Tito. Erick Thohir. Kemudian dia juga membocorkan data Tokopedia dan IndiHome. IndiHome, awalnya IndiHome ya, IndiHome. Nah, sehebat itu loh dia, Bjorka. Menurut kaum mendang mending nih gimana nih? Penting nggak sih nyerang kayak gitu, atau bahkan kalau kayak gitu kan dia bisa nyerang ke kartu kredit tuh, ada namanya carding, dia bisa ngambil duit banyak. Kan ada untungnya loh. Apa sih untungnya sih nyerang pemerintah gitu? Jadi hacker itu kan kadang ada yang white hacker, ada yang black hacker. Nah, kalau yang black hacker ini yang jahat-jahat gini. Nah, kan itu kan nggak ada untungnya ke politik lah ya mainnya. Menurut kamu mendang mending nih, apa sih yang dicari oleh Bjorka ini? Siapakah dia? Menurut pengamat. Aku malah mau tanya dulu, Bjorka itu white hacker atau black hacker kalau menurutmu? Loh, kenapa tanya ke saya? Kan kamu tadi bikin Black hacker. Karena dia negatif caranya. Menyebar data pengguna Tokopedia, IndiHome itu kan udah salah. Mungkin kalau dia mainnya cuma, kan awalnya orang-orang pada, kalau dia nyerangnya ke pemerintah doang, orang-orang akan menganggap dia pahlawan kan katanya gitu. Tapi dia ke data SIM card, padahal data SIM card juga 1,3 juta SIM card Indonesia diretas juga. Wah, itu black hacker itu. Tapi dia kalau menurutku ya, Bjorka itu malah jadi pahlawan buat pemerintah. Pahlawannya pemerintah berarti. Iya. Kenapa? Banyak kasus yang tertutup habis itu. Parah banget sih. Enggak kok, orang tadi beritanya masih ada kok. Beritanya Iya. yang diurusin udah nggak ada kan? Berarti dia Langsung tak tembak. berarti maksud Bung Danang ini dia adalah pengalihan isu gitu maksudnya. Aku nggak bilang kayak gitu sih. Dia cuma pahlawan. Buat pemerintah. Pemerintah nggak butuh pahlawan, yang butuh pahlawan kan masyarakat. Nah, itu. Oh, pahlawannya untuk para polisi. Enggak. Loh. Kamu bilang. Loh. Ya. Polisi. Itu nggak pahlawan. Kenapa kamu bilang polisi butuh pahlawan? Polisi itu butuh sosok-sosok yang bisa ditiru, jujur, amanah. Bjorka itu orangnya jujur, bro. Nah, Semua dibuka sama dia. orang yang terbuka. Keterbuka. itu Nah, Nah, Jujur kan? Nah iya, Bjorka itu white hacker. menurut Bung Danang, Bjorka ini adalah white hacker. iya. Berarti dia adalah pendukungnya Bjorka ya? Enggak juga. Kalau baik kenapa nggak didukung? Loh, enggak semua yang baik itu didukung, Bob. Terus kalau menurut Anda Bjorka ini orang mana nih? Apakah dia pura-pura orang Polandia, ataukah, kan katanya gini, perang cyber itu kan bisa jadi ada kepentingan. Misal nih Indonesia kayak pengen Rusia sama Ukraina damai, bisa jadi orang sana nyerang, atau BBM naik, ada siapa, pokoknya ada kepentingan lah. Ya. Siapa Bjorka menurut Anda? Kalau menurutku aku belum tahu. Orang Indonesia atau bukan deh? Kalau aku nggak tahu orang Indonesia atau bukan, tapi yang aku jadi penasaran kenapa dia hanya menyerang Indonesia. Oh, aku malah nggak tahu. Ada nggak sih berita Bjorka menyerang negara lain gitu?
dan alas. Karakau, negara Karakau misalnya. Padahal Kurakau itu ada Sambo loh. Ada Sambo loh di negara Karakau. Lihat line up-nya coba. Ada ya? Ada. Namanya Sambo ya? Ada Sambo. Gelandang kalau nggak salah itu. Masih ada nggak sih itu ininya? Apa sih? Oke. Kalau Pak Arga nih gimana nih? Tanggapannya mengenai Bjorka nih? Nggak ngerti kenapa tiba-tiba anaknya Ringo ini jadi naik daun ya. Anaknya Ringo namanya ini juga. Oh. Ya udah itu aja sih, kok bisa. Padahal dia nggak kenapa-napa, biasa doang, anak kecil doang kok dia. Kan masih banyak nih yang bisa disasar nih kalau hacker kan. Kalau menyerang pemerintah itu kan tadi nggak ada untungnya. Nah kira-kira tujuannya apa sih kalau dia menggunakan kemampuannya yang sangat luar biasa cuma buat nyari $100 buat jual-jualin data ini? Kan bisa yang lain. Coba menurut kamu mending nih. Aku lagi nih. Ini Ya kan nanti gantian. satu pertanyaan selesai. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa sih harus nyerang yang nggak ada untungnya gitu? Mungkin ada keuntungan lain. Apa? Sensasi itu kan udah keuntungan toh. Kamu nonton bokep itu sensasinya apa? Enggak. Ada keuntungannya nggak? Enggak pernah nonton. Misalnya kamu nonton bokep, keuntungannya apa? Keuntungannya murah. Murah, seneng. Jurus baru. Belajar toh. Mengasah skill toh. Nah, itu mungkin salah satunya juga seperti itu. Berarti dia itu nggak udah bukan levelnya cari uang lagi lah ya. Dia ingin mencari pengakuan. Ya, benar. Karena di hacker ini juga ada levelnya dan dia levelnya udah God. God. Levelnya udah God. Ngapa gini dengan Ya, jadi dia mungkin kalau menurut Bung Danang dia udah nggak butuh. Dia nggak butuh. Dia cuma butuh, dia pengen jadi pahlawan. Kalau Pak Arga gimana nih? Kenapa dia mencari, padahal ya itulah masih banyak sasaran yang lebih menguntungkan. Dia gini, hacker itu ujung-ujungnya ada dua, ditarik pemerintah atau jadi musuh tetap pemerintah gitu, atau ditarik pihak menjadi security gitu dia. Nah, security. Biasanya cara kerjanya hacker ini yang sepengertian aku ya, dia ya ini apa namanya? Jadi dia ketika dia ngebobol nih, jatuh kan dia kan. Ketika dia ngebobol sebuah sistem keamanan gitu, berarti kan dia kan diakui nih, wah pintar banget nih orang nih gitu. Nah kan harganya akan naik nih. Siapa dia upgrade skill atau dia pamer, show off, jualan di situ dia. Jadi kalau kata Mas Danang tadi dia nggak butuh uang, kalau kata aku dia butuh duit. Cuma ada duit yang lebih gede nantinya gitu. Mungkin jadi ntar ini, walaupun aku sendiri nggak percaya Bjorka ini adalah seorang murni hacker. Bisa juga dia diciptakan untuk menjadi hacker. Siapa nyiptain nggak tahu, kayak gitu. Dia ciptakan untuk membuat huru-hara. Soalnya gini, kan yang dia bilang kan ayahnya ya Polandia, apa ayahnya dari mana itu ya? Teman ayahnya. Pokoknya dia punya ikatan batin karena temannya pernah berurusan sama Indonesia. Kalau yang setahu aku ya yang ngasuh dia itu katanya kan pernah berurusan dengan Indonesia dan Orde Baru. Kalau nggak salah Orde Baru. Terus gini maksudku, yang diserang dia sementara Mahfud MD, Irwan Bule, Erick Thohir, Jokowi, Pak Jokowi nggak tahu diserang apa belum. Ada KTP-nya dia. Nah, terus Tito, Johnny J. Plate, Puan Maharani apa diserang juga dia. Iya, Bang. Terus dan itu bukan orang-orang Orde Baru gitu loh. Arahnya kemana? Jadi menurutku satu itu keanehan. Kemudian ini ada unsur keanehan gitu loh. Kamu misalnya gitu, kamu ngebenci gitu satu orang, anak kelas 3 lah, misalnya kamu SMA nih. Kau benci sama anak kelas 3 nih. Mereka lulus. Terus kamu yang kamu hajar anak kelas 3 berikutnya, kan nggak nyambung. Kamu benci sama yang sebelumnya, tapi yang kamu hajar bawahannya atas dasar dendam kamu ke anak kelas 3 yang sebelumnya. Ya mereka nggak jerah apa-apa gitu. Walaupun kan ya beberapa nama dari Orde Baru masih ada gitu. Terus yang dia serang lagi misalnya yang aneh juga menurutku aneh ya. Dia ngomong Munir. Iya, Munir.
itu adalah salah satu ketua di partai berkarya, dalangnya, dia bilang gitu. Itu kan semua orang bisa ngomong seperti itu, tapi bagaimana itu bisa menjadi dalang? Datanya apa nih? Lo mesti nyajiin data dong. Kenapa ini dalangnya? Misalnya skrip SMS-an, perintah SMS kah dari si yang dituduhkan ini segala macam gitu. Itu harus ada datanya. Makanya ketika dia ngomong kayak gitu, yang dituduh dengan gampang amat ngomong enggak, selesai. Datanya nggak ada gitu. Harusnya kalau emang dia hebat, tunjukin datanya. Kenapa dia bisa buat asumsi seperti itu? Oke, yang bunuh ini. Datanya ini. Nih, lo ada SMS-nya. Nih lo ada ininya gitu kan nggak ada. Terus tiba-tiba dia ngilang. Hacker kena suspend Twitter. Itu lucu juga. Gitu. Itu lucu juga. Jadi menurutku entah apa ada di balik semua ini, entah pengalian isu atau enggak, entah siapa yang menciptakan tuh agak aneh. Aku pun tidak begitu mendukung dia juga gitu loh. Karena satu dia orang Polandia lah gitu. Indonesia kebalik, tapi Polandia itu bisa jadi ini loh. Indonesia kebalik. Jangan-jangan dia orang Indonesia tapi kiri. Padahal semua anak SD itu orang Polandia loh. Merah kan putih merah, bajunya nggak merah putih kan dia. Jadi dia mungkin orang SD mungkin. Tapi ya itu tadi apa namanya? Aku nggak begitu menyimak tapi nggak begitu kayak ngikutin banget karena come on lah Indonesia, ya kita fokus ke kasus-kasus yang belum selesai lah. Kita masih punya kasus yang mesti kita fokusin kok, yang mesti kita kawal. Banyak kasus lah yang mesti kita kawal gitu loh. Jadi ya udah ini biarin aja jadi bola liar aja, jangan dikawal gitu loh. Ya udah kalau emang dia hacker, pemerintah juga punya cara kok. Misalnya dia emang beneran ya, pemerintah juga punya cara untuk menangkap dia lah gitu. Ya udah kasih pemerintah aja gitu. Banyak kasus yang masih ini kok gitu. Kan sebenarnya di Twitter itu warga Twitter itu kan bermacam-macam ya. Tapi kalau pas Bjorka naik, nanti yang komen tuh ada yang komen kayak misal Dong. Komeng. Ada yang komen misal gini, data kayak gini mah di Wikipedia ada. Cuma cara dia menyajikannya itu loh, ada pasarnya, orang-orang yang wah keren nih hacker, wah kok iso ya ono nama dia, tempat tanggal lahir gitu. Tinggal kita bikin aja seolah-olah kayak dokumentasi. Lagian gini, kasus Munir ya, misalkan nih kasus Munir, dia punya bukti-bukti. Emang bukti itu diupload ke internet sama ini ya pemerintah gitu. Emang apa maksudnya dibikin Google Drive gitu atau gimana, kan kayaknya enggak lah. Data-data kayak gitu kayaknya ini ya belum zaman internet juga toh. Nah makanya kalau semua kasus file doang gitu. Ya, kalau semua kasus diupload ke internet nanti ini dong yang upload ini kuotanya habis. Padahal dia yang upload pakai kota malam lagi. Wah, jadi dia kalau berangkat kerja telat baru. Iya, kota baru lagi. Jadi gitu kan apa? Ada gorengan-gorengan yang dibuat sama Bjorka sendiri gitu-gitu. Terus ada juga data registrasi SIM yang 1 juta itu katanya ada nomor KTP, kan nomor KTP hanya bisa dipakai 3. Tapi ada juga nomor KTP yang dipakai sampai 1000 nomor. Jadi itu kayaknya juga fake juga. Jadi Mahfud MD juga sempat bilang kalau data-data itu hoax ya. Tapi memang ada beberapa data-data yang benar, kayak misalkan tanggal lahir bapak-bapak menteri gitu-gitu. Itu kan di Wikipedia ada. Nah iya. Nah, klik aja kamu Tito Karnavian gitu, ada tanggal lahir, tinggi badannya berapa, beratnya berapa, ada semuanya. Dan itu yang menjadi gorengannya Bjorka gitu. Dan ya yang masih menjadi teka-teki adalah kenapa Johnny G. Plate merespon dia dan bilang tunggu pembalasan saya, tunggu pembalasan kami, kan aneh juga. Juga hacker. berarti ya. Iya kan? Namanya juga Johnny G. Plate kan. Plate itu kan ini nama-nama elektronik. Itu marga loh. Itu marga keluarga loh. Kau menyinggung loh. Enggak kan, itu kalau bahasa Inggris itu ada istilah. Ini itu marga loh, Bang, itu. Enggak, ini kan enggak menghina, enggak apa-apa. Masa marga kamu samakan sama jelek negatif kan? Oh, enggak negatif, itu istilah ini barang-barang elektronik. Sebenarnya kalau cuma mau nyari data kayak gitu atau baca kayak itu nggak usah minta tolong Bjorka. Get kontak aja sekarang bisa kok.
Oh iya, terus udah nonton podcast jadi Kobuser belum? Belum. Nah, jadi Kamu dari podcastmu jadi Corbuzier ini. enggak, jadi Undang-undang loh ini. dari dia menerangkan ini loh. Sebenarnya hacker tuh udah ada dari zaman dulu. Kayak ternyata ringback tone itu ternyata adalah hacker. Jadi ya dia memotong pulsa kita sedikit-sedikit tapi jutaan orang yang dipotong dan katanya untungnya triliunan. Jadi hacker itu sebenarnya banyak yang nggak kita sadari, bukan cuma Bjorka. Ada Arti luas ya. iya, jadi bahkan Bjorka belum merugikan kita secara apapun lah. Ini baru isu-isu, jadi Mending Bjorka daripada SMS Rex Spasi itu. nah itu juga hacker juga itu. Iya, makanya. Satu-satunya dari Bjork yang aku dukung adalah dia fansnya Bjork. Apa itu Itu Bjork? aja. Nyanyi dangdut. Bjork itu diambil dari nama Bjork, Ah. seorang penyanyi. Ah. Itu dia cuma follow satu orang di Twitter dia. Itu dia Bjork itu. Nonton YouTube-nya Bjork. Ya gitulah. Jadi HP saya Bjork loh. oh yang aku bilang Pablo Cakun Iya, cewek itu. Itu Bjork itu. yang tutupan gini. Enggak dong. Oh iya iya iya. Ya kan ya, ya gitu ya. Untuk kaum mendang-mending di rumah, jangan mudah terpancing oleh isu-isu karena itu akan membelokkan apa ya namanya ya, algoritma internet. Nanti berita-berita yang lama bisa hilang. Ya atau diprioritaskan lah apa yang mesti kita fokus, apa yang mesti kita kawal, apa yang mesti kita kawal kayak gitu. Sampai-sampai Pak Jokowi bikin tim khusus loh. Tim sus. Katanya itu kan media doang yang ngomong kayak gitu. Pak Jokowi belum ngomong apa-apa kok, belum respon apa-apa. Itu di berita soalnya kayak gitu. Iya, media itu. Jadi gitu ya. Jangan gampang terpancing. Fokus. Fokus ke hal-hal yang lebih inilah. Kayak cari uang lebih banyak karena BBM naik. Rajin bekerja. Ya, rajin bekerja dan tetap waras ya di kondisi seperti saat ini. Cukup waras ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk ya cuma sekedar viral. Benar. Gitu aja untuk konten mendang-mending kali ini. Nah, kita ngomongin BBM nih. Udah yang minggu lalu udah. Udah. Ya. Sekian untuk episode mendang-mending kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.